Di kepala dia itu udah beredar satu konsep besar bahwa mereka yang anti IKN itu anti presiden, mereka yang anti presiden itu harus diolok-olok dan harus dipidanakan. Itu yang disebut imperatif hegemonik tuh. Yang diedarkan memang ini kan impact atau imbas atau limpahan dari persaingan politik di 2019. Jadi ngapain kita masuk di dalam sesuatu yang di dalam persaingan politik ya biasa itu. Setiap kelompok punya imperatif hegemoni di atasnya tuh. Yang dimetaforkan dengan cebong dan kadrun itu. Kalau cebong dan kadrunnya sampai sekarang biasa-biasa aja kan. Dan yang tadinya kadrun sekarang ada di wilayah cebong. Apa yang rumit di situ tuh? Ya itu hal biasa yang sebetulnya harus diterjemahkan di dalam satu peristiwa politik yang khas itu biasa tuh. Jadi jangan dijadikan itu sebagai sesuatu yang di dalamnya ada deli. Itu di luar kemampuan saya untuk menalar itu. Saya lanjutkan. Dalam suatu kasus, ada kasus, sekarang baru saya akan masuk ke dalam kasus ya. Jadi ada satu kasus di mana kasus itu ada seorang wartawan, ya dia menggunakan satu metafora untuk menggambarkan satu tempat yang jauh, di mana faktanya dia juga mendapatkan fakta dari sebuah riset beberapa LSM ternama, mengatakan bahwa jumlah daripada luas perpindahan IKN, luas IKN itu adalah 256.142 hektar. Nah, di mana dari luas itu memang sebagian besarnya adalah hutan, dan bahkan sebagian pejabat menyatakan akan dibangun forest city, yaitu adalah kota di dalam hutan. Itu ya, beberapa pejabat terkait menyampaikan demikian. Nah, saya ingin menanyakan bahwa terkait dengan metafora yang disampaikan oleh seorang wartawan tersebut, dengan menyamakan persepsi bahwa tempat yang jauh itu adalah tempat jin buang anak, maka apakah itu kemudian bisa membuat seseorang melakukan laporan kepada kepolisian begitu? Ya sebetulnya dia buktikan aja secara terbalik, bahwa itu bukan tempat jin buang anak, tapi tempat bidadari turun. Kan enak kan? Ini kan cuma pertandingan metafor tuh. Dia bilang aja itu tempat bidadari turun. Selesai problem, tinggal kita tunggu yang ada di situ jin atau bidadari nantinya kan. Saya kasih ilustrasi dulu ya supaya ada konteksnya tuh. Hal yang sama pernah terjadi kira-kira tahun 70 di negara bagian Arizona itu, ya dekat-dekat situ. Pada waktu itu ada hutan yang mau digusur, Pak Hakim. Dan ilmu hukum itu belum paham tentang legal standing dari hutan itu. Waktu mau ditebang, seorang profesor hukum di Universitas Arizona, ya saya kira Arizona dia bilang hutan itu nggak boleh ditebang, bahkan sebatang pohon pun nggak boleh ditebang. Lalu semua orang ribut. Lalu dia bilang pohon itu akan berjalan ke depan hakim dan dia akan membela diri. Orang bingung lagi, bagaimana mungkin pohon datang before the law di depan hukum untuk membela dirinya? Lalu si Profesor Christopher Stone ini dia tulis paper kira-kira 7 halaman yang kemudian jadi bahan pelajaran filsafat hukum dan filsafat lingkungan di seluruh fakultas di dunia itu. Judulnya Should Trees Have Standing? Haruskah pohon punya legal standing untuk berdebat di pengadilan, membela dirinya di depan majelis hakim? Itu satu revolusi betul di dalam paradigma ilmu hukum yang dulu antroposentristis. Sekarang itu jadi biasa, pohon datang ke depan hakim untuk membela diri supaya tidak ditebang itu melalui legal standing pohon, yaitu pengampunya tuh, masyarakat adatnya tuh. Kan itu mestinya yang jadi pelajaran untuk membangun IKN tuh. Biarkan pohon itu membela dirinya tuh. Tapi pohon itu nggak diberi kesempatan oleh kekuasaan untuk membela diri karena ditebang duluan sebelum ada AMDAL. AMDAL itu yang disebut legal standing dari pohon. Jadi hak pohon untuk tetap hijau sekarang dilindungi di seluruh dunia tuh. Jadi poin saya adalah perkembangan ilmu hukum demikian modern sekarang sehingga suatu waktu nanti
Coba kita lihat evolusi ilmu hukum kan. Dulu yang punya hak untuk berdebat dan membela diri hanya subjek hukum itu, person in law. Dulu hanya laki-laki sempurna, dia mesti heteroseksual, berjenis kelamin laki-laki itu. Nah karena itu, walaupun Anda berjenis kelamin laki-laki, tapi kalau Anda tidak bisa buktikan bahwa Anda laki-laki, Anda tidak bisa diterima sebagai saksi. Dari situ kemudian muncul olo-olo nullum testis, unus testis, nullus testis. Satu biji peler, bukan biji peler itu. Karena laki-laki hanya disebut laki-laki kalau punya 2 biji sakar, 2 buah sakar itu. Jadi satu testi bukan testis. Karena itu testimoni artinya si orang ini mesti punya 2 testis supaya dibuktikan dia laki-laki. Kenapa begitu? Karena ada laki-laki yang tidak punya buah sakar karena dikebiri. Karena itu dia tidak boleh beri kesaksian. Itu dulu kira-kira 100 tahun setelah Aristotle. Kemudian berkembang bahwa siapapun boleh jadi saksi di pengadilan. Dulu perempuan nggak boleh masuk pengadilan karena dianggap perempuan tidak bisa berpikir abstrak. Karena itu perempuan hanya boleh tinggal di rumah. Di dalam rumahnya dia disiksa oleh si laki-laki. Timbul affirmative action sehingga ada istilah domestic violence. Dulu nggak dikenal apa tuh domestic violence. Masa dalam rumah tangga ada kekerasan. Padahal justru rumah tangga itu jadi killing field. Lebih banyak perempuan yang mati dalam rumahnya daripada yang mati lagi nyetir mobil. Padahal sering dikatakan perempuan nggak bisa nyetir. Jadi hukum berubah. Sekarang ada prinsip hak pohon untuk tidak ditebang, hak batu untuk tetap utuh, hak air untuk jernih, hak mawar untuk tetap wangi. Itu perkembangan evolusi dari teori hukum itu. Jadi itu intinya sebetulnya tuh. Sorry, saya kasih cue tadi apa tadi masalahnya tuh bahwa tadi yang secara konkret yang mau ditanyakan tadi. Tadi saya kasih background tadi itu soal. Ya terkait dengan jurnalis tadi dalam menyampaikan metafora. Ya itu. Jadi betul si jurnalis itu dia membayangkan bahwa IKN itu akan berantakan di depan karena itu jelas sejak sekarang. Tapi orang bilang enggak, IKN itu akan sukses. Sekarang Presiden Jokowi bilang sendiri bahwa itu mungkin juga belum bisa selesai di era saya karena itu diperpanjang terus. Bagaimana kalau nanti terjadi perubahan politik dan Presiden berikut bilang stop IKN tuh. Jadi benar si jurnalisnya kan. Jadi semua ini adalah ongoing, in the making. Sesuatu yang tadi saya sebut utopia. Sesuatu masih bisa dibayangkan. Bayangan itu nggak boleh harus bagus betul. Selalu juga mesti buruk. Kan itu intinya kan. Jadi membayangkan itu bisa baik maupun buruk gitu. Kemampuan membayangkan itu terlihat dari kemampuan membuat metafor. Saya misalnya bisa bilang itu akan jadi barang bekas gitu. Dulu orang membayangkan misalnya, oke, seluruh peralatan militer Rusia itu disiapkan untuk menghajar Amerika Serikat. Akhirnya dia jadi barang bekas ketika Rusia runtuh tuh. Sama aja. Nah bayangkan misalnya kalau kita nggak mampu bikin prediksi secara hipotetis, lalu buat apa ada ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan lingkungan mendeteksi bahwa IKN itu akan bangkrut dan emisi karbon dari situ akan membuat paru-paru Kalimantan itu bukan lagi paru-paru dunia. Saya baca riset itu. Jadi kenapa kita nggak boleh kasih aspek negatif dari situ? Nah, dalam logika negativity is essential to thinking. Membuat negasi itu berguna untuk mengukur sesuatu. Jadi bagian itu sebetulnya yang kita perlukan. Jadi sinisisme dari wartawan itu sekarang paralel dengan ujian-ujian yang lagi dibuat setelah pasca pandemi. Kalau saya tambahkan misalnya keterangan, Amerika Serikat bilang bahwa IKN itu adalah proyek yang akan bangkrut. Yang bikin tuh Amerika Serikat loh yang ngomong tuh. Joe Biden bilang begitu tuh. Lalu kita marah pada Joe Biden. Joe Biden juga bilang IKN itu betul dia adalah tempat jin buang anak dan buang sampah tuh. Lebih parah lagi. Cuman dia nggak bisa ucapkan dalam bahasa Betawi karena itu Joe Biden tidak lahir di Tanah Abang. Oke, lanjut pertanyaan saya. Saya fokus kepada metafora jin buang anaknya saja. Pernahkah ahli mendengar tentang metafora jin buang anak dan kapan ahli pernah mendengar metafora jin buang anak?
Saya dulu Apa tinggal. artinya? Rumah saya dulu di Jalan Haji Agus Salim. Itu hanya 200 meter dari Bundaran Irian. Dulu dari Bundaran Hotel Indonesia tuh di Menteng, di pusat paling elit dari Jakarta, Menteng tuh. Saya jalan ke, dulu ada waduk Melati yang sekarang jadi apa namanya? Itu yang hotel mewah itu apa namanya? Grand Indonesia. Itu dulu waduk buatan, tempat sampah masuk di situ dan orang masih mancing di situ tuh. Dulu juga kita bilang itu tempat jin buang anak. Karena semua takut ke situ tuh. Padahal itu cuma 200 meter dari Bundaran Indonesia, Hotel Indonesia. Sekarang dia jadi Grand Indonesia. Kita tanya jinnya kemana tuh? Udah berapa jadi kapital si jin itu kan. Jin sekarang pemilik modal dari Grand Indonesia tuh. Jadi saya mendengar itu ya dari awal dan kita biasa aja ngomong itu kan. Tempat jin buang anak tuh. Padahal sekarang kok ya dulu itu memang walaupun dekat sekali itu ya karena itu wilayah yang masih ada kebun singkong di situ, segala macam, masih orang main layangan di situ. Itu sama aja masalahnya. Jadi bukan soal tempat, tapi soal kemampuan kita untuk membayangkan, oh itu kan buruk banget tempat itu. Ada orang yang sekarang bilang, nah kan yang lu bilang dulu tempat jin buang anak, sekarang jadi tempat bidadari turun. Tapi kita bisa bilang, oh itu tempat oligarki sekarang tuh Grand Indonesia. Sama aja, apa-apa. Just a kind of interpretation itu. Iya. Lanjutkan. Penggunaan metafora tadi kan juga Anda katakan adalah sebagai salah satu sarana untuk berpikir ya. Nah, ini juga kaitannya dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat seseorang dalam dalam berkomunikasi. Nah, kita akan masuk kepada bagaimana kaitannya dengan filsafat negara. Ya. Oke. Ya. Filosofinya Artinya, kaitannya jelas. Iya, kita di dalam filsafat negara kita tahu ada kontrak sosial antara kekuasaan yang diserahkan dari rakyat kepada sejumlah penguasa. Nah, bagaimana kemudian padahal kita sudah menyetujui adanya satu sumber hukum sebagai payung hukum tertinggi, di mana disebutkan di dalam konstitusi kita telah mengamanatkan untuk setiap orang dari rakyatnya, setiap rakyat kita ini memiliki kebebasan untuk berpendapat, memiliki kebebasan untuk berbicara. Bagaimana menurut pendapat ahli? Apakah kemudian negara dalam hal ini seseorang tidak boleh bermetafora menyampaikan pendapatnya begitu? Prinsipnya begini, bila perbedaan Anda halangi, maka kebebasan hilang. Kebebasan itu ada di dalam perbedaan tuh. Jadi kalau hak saya untuk mengucapkan sesuatu dihalangi, maka hak Anda untuk bertengkar dengan saya juga hilang itu. Artinya Anda jadi benda, saya jadi benda. Dua manusia disebut manusia kalau dia saling berargumentasi itu. Itu intinya itu. Jadi jelas. Oke, yang berikut tadi saya koreksi sedikit ya, agak keliru mengatakan bahwa rakyat telah memberikan kekuasaan pada wakil-wakilnya. Nggak pernah rakyat memberikan kekuasaan pada wakil-wakilnya. Yang salah kaprah di Indonesia dianggap DPR itu adalah lembaga yang menerima kedaulatan rakyat. Kan sering DPR bilang kami pemilik kedaulatan rakyat karena kami dipilih oleh rakyat. Yang kita serahkan pada DPR adalah hak politik kita, hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan kemampuan. Tapi kedaulatan saya nggak pernah saya serahkan. Kedaulatan itu nggak boleh diserahkan. Begitu diserahkan saya bukan lagi warga negara karena udah habis tuh. Justru kedaulatan itu harus dipertahankan dan tidak boleh diambil sedikit pun tuh, demi menjaga kebebasan saya gitu. Tetapi di Indonesia juga ini dalam hubungan dengan filsafat bahasa, politik bahasa itu, kalau disebut kebebasan seolah itu terjemahan dari liberalisme. Padahal kalau kita belajar filsafat politik, bila saya bilang I am a liberal, kalau saya ada di Amerika saya bilang saya seorang liberal, itu artinya saya seorang kiri, sosialis. Kalau saya ada di Eropa, saya bilang I am liberal, saya seorang kanan, kapitalis itu. Itu bedanya tuh. Kenapa? Karena kiri di Eropa itu partai buruh. Yang kanan itu partai konservatif. Namanya liberal tuh. Partai buruh, partai komunis, partai sosialis tuh.
Di Amerika karena nggak ada partai buruh, maka partai Demokrat menjadi partai kiri. Partai kanannya ya partai Republik tuh. Jadi istilah itu juga harus lihat konteks. Kalau bilang Anda liberal, saya senang tuh. Bahwa saya sebetulnya berkeadilan sosial. Liberal di Amerika artinya berkeadilan sosial. Tapi dia bilang, Anda kapitalis. Loh, Anda paham nggak yang Anda sebutkan? Jadi sering orang nggak paham itu. Liberal itu artinya pro keadilan sosial di Amerika, tetapi menjadi kapitalis di Eropa. Dua-duanya pakai kata liberal itu intinya tuh. Pengetahuan kita harus lengkap tuh. Jadi balik pada soal tadi, yang kita serahkan itu bukan kebebasan, yang kita miliki itu di Indonesia terutama atau hanya di Indonesia, kebebasan itu adalah kebebasan individual, bukan kepentingan individual. Itu bedanya tuh. Jadi kalau saya bilang saya memelihara individualisme dalam versi apa? Di dalam versi kepentingan individual atau dalam versi kebebasan individual? Proyek Indonesia yang dimerdekakan 17 Agustus 45 itu untuk menghasilkan kebebasan individual, bukan kepentingan individual tuh. Karena itu kita diajar supaya setara. Kesetaraan itu hanya ada pada orang yang bebas. Itu intinya. Jadi kalau kita bilang, saya ulangi ya supaya di-quote dengan bagus, bahwa Indonesia menganut kebebasan individual, bukan kepentingan individual. Kepentingan individual itu dasar dari kapitalisme. Kita justru anti kapitalisme itu. Jadi kalau balik pada tadi, kita nggak pernah menyerahkan kedaulatan kita pada negara sehingga kita kehilangan kebebasan. Oleh karena itu negara nggak boleh sedikit pun menghalangi kebebasan ekspresi saya tuh. Nah itu bukan sekedar dijamin oleh undang-undang, tapi ada dalam sejarah kita tuh. Yaitu kita membebaskan diri justru dari tutorisasi kolonialisme itu yang menghalangi kebebasan berbicara. Kan itu intinya tuh. Masuk kepada undang-undang pers. Okay. Saya sekarang akan masuk ke dalam undang-undang pers. Bahwa di situ ada dalam undang-undang pers, wartawan diberikan kebebasan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam hal ini bagaimana? Apakah pers juga kemudian dapat dihalang-halangi oleh pemerintah atau dalam hal ini oleh negara? Padahal tadi Anda katakan, ahli katakan bahwa Indonesia menganut yang namanya kebebasan individual. Yes. Negara menguasai kita melalui pajak gitu. Relasi saya dengan negara cuma soal pajak. Karena saya bayar pajak, saya berhak menuntut public policy yang sound, yang bermutu dari negara. Karena saya bayar pajak. Tuntutan saya itu gak mungkin saya ucapkan berlembar-lembar tiap hari. Tuntutan saya itu dibaca oleh jurnalis. Maka artikulasi kepentingan dan kebebasan saya untuk menuntut public policy yang bagus diucapkan oleh jurnalis. Itu yang disebut the very function of the press, yaitu fungsi sebagai watchdog pada kekuasaan itu. Jadi dari awal fungsi pers adalah mewatch kekuasaan. Yang terjadi sekarang pers jadi humas kekuasaan. Itu ngaco namanya atau dungu seperti istilah saya tuh. Jadi pers itu adalah fourth estate. Pilar keempat dari demokrasi adalah pers. Tempat masyarakat sipil menitipkan suaranya supaya dibunyikan lebih nyaring tuh. Jadi tugas pers memang adalah menggonggong. Nah, gonggongan itu kadang-kala diucapkan melalui metafor dan lu orang tersinggung. Lu memang tugas pers menggonggong. Ya. Makasih Yang Mulia, saya mendapat kuliah yang luar biasa. Pantas kalau di luar saudara ahli disebut Bapak akal sehat ya, karena banyak akal sehat di sini disampaikan. Ahli tadi mengatakan bahwa tempat dibuang anak itu adalah metafora yang abstrak. Lalu dikaitkan dengan hate speech itu harus dimaknai ada peristiwa masa lalu sebelumnya. Betul. Dan di kita terjadi salah kaprah karena tidak ada fakta sebelumnya bahwa jin buang anak, tapi kadung digebiah uyah, digeneralisir itu sebagai perbuatan yang ujaran kebencian. Nah, pertanyaan saya ketika saudara ahli mengatakan bahwa ketika tadi ada contoh orang Irlandia berolok-olok,
Anda tidak mengerti karena tidak bagian dari subkultur itu. Ya. Ya, seperti juga tadi di sini orang Madura berolok-olok, kita tidak paham karena tidak bagian subkultur itu. Tapi begitu dijelaskan, oh maksudnya begini, kita ikut tertawa. Ya, pasti. Nah, pada kasus jurnalis yang tadi, dengan mengucapkan tempat dibuang anak itu kan semestinya dalam teori tadi, ya, semestinya begitu dijelaskan, maksudnya begini. Tanda kutip, harusnya orang-orang yang tersinggung tadi ikut tertawa. Oh begitu maksudnya. Tapi begitu masuk pada situasi yang berbeda sama sekali, apa yang terjadi sesungguhnya? Ya, secara psikologis orang itu pasti memang tidak ingin tertawa. Walaupun dia tahu itu metafor yang membuat dia tertawa. Jadi dia mungkin dilarang oleh kakak pengasuh untuk tertawa. Sehingga dia lakukan sesuatu yang sekarang jadi konyol. Kan nanti dia merusak bahasa, justru melarang orang bikin metafor itu bahaya betul. Bangsa ini yang kehilangan kemampuan estetik melalui bahasa. Metafor itu adalah fasilitas estetis kita untuk menghidupkan bagian yang tidak ada di kepala itu. Kan bahasa kita itu grammar tuh. Kalau saya terangkan lebih jauh misalnya, saya tidak memakai bahasa, saya dipakai oleh bahasa itu. Begitu Anda hidup, Anda pasti akan masuk dalam jebakan bahasa itu. Jadi salah kalau bilang orang memakai bahasa, enggak. Bahasa memakai kita gitu. Jadi bahasa itu adalah structure yang secara arkeologis ditempatkan di belakang kepala kita dan kita dikontrol oleh grammar itu. Karena itu hukum MD, hukum DM beda-beda dari setiap tempat. Karena itu juga peribahasa lain pengertiannya di satu tempat dan di tempat yang lain. Jadi itu intinya kita dimanfaatkan oleh bahasa sebetulnya. Jadi pada singkat kata dalam peristiwa tadi yang seharusnya kemudian ikut tertawa, paham gitu, dan tidak terjadi itu berarti ada sesuatu yang kita bahasanya dalam saksi yang ahli sebelumnya tadi ada by design gitu ya. Saya nggak tahu kesaksian ahli tadi. Tapi kelihatannya bukan sekedar by design, tapi ini semacam imperatif hegemonik yang akhirnya dia manfaatkan itu. Dia mungkin nggak dia design. Jadi di kepala dia itu udah beredar satu konsep besar bahwa mereka yang anti IKN itu anti presiden, mereka yang anti presiden itu harus diolok-olok dan harus dipidanakan. Itu yang disebut imperatif hegemonik tuh. Yang diedarkan memang ini kan impact atau imbas atau limpahan dari persaingan politik di 2019. Jadi ngapain kita masuk di dalam sesuatu yang dalam persaingan politik ya biasa itu. Setiap kelompok punya imperatif hegemoni di atasnya tuh, yang dimetaforkan dengan cebong dan kadrun itu. Cebong dan kadrunnya sampai sekarang biasa-biasa aja kan. Dan yang tadinya kadrun sekarang ada di wilayah cebong. Apa yang rumit di situ tuh? Ya itu hal biasa yang sebetulnya harus diterjemahkan. Di dalam satu peristiwa politik yang khas itu biasa tuh. Jadi jangan dijadikan itu sebagai sesuatu yang di dalamnya ada deli. Itu di luar kemampuan saya untuk menalar itu. Kalau orangnya nggak tertawa kalau diucapkan metafor itu. Satu lagi, tadi rekan penasehat hukum mengambil judul dalam salah satu video saya yang dijadikan dakwaan oleh jaksa, yaitu tolak IKN, proyek oligarki merampok uang rakyat. Itu dijadikan sebagai dakwaan yang disebut ujaran kebencian, berita bohong dan sebagainya. Nah, tadi ketika tadi Anda mengatakan ada soal struktural segala macam ya, kenapa sampai si wartawan tadi menyematkan judul seperti itu? Dalam logika si wartawan tadi kan filsafat kan logika berpikir ya. Yes. Dalam logika si wartawan tadi bahwa berdasarkan studi 8 LSM tadi ditemukan bahwa itu banyak sekali para oligarki yang potensial diuntungkan. Mulai dari dihapusnya kewajiban reklamasi, pembayaran kompensasi konsesi dan sebagainya dan seterusnya. Belum lagi proyek-proyek ikutannya, listrik, air minum dan sebagainya. Itu yang pertama, kenapa disebut keuntungan oligarki. Kemudian disebut merampok uang rakyat, karena tadi ada saksi mengatakan, ahli mengatakan bahwa awalnya katanya tidak pakai uang APBN. Ternyata uang APBN, kita tahu persis APBN itu uang rakyat. Bayangkan uang rakyat diambil, dalam bahasa si jurnalis tadi, dirampok untuk membiayai kepentingan oligarki. Nah, dalam logika seperti itu, apakah
judul semacam itu tadi bisa dijerat secara pidana, secara filsafat tadi gimana? Oke, supaya terhindar sedikit ya dari panasnya, saya akan terangkan nanti itu. Atau saya ucapkan aja dari awal. Itu memang merampok uang rakyat. Karena pakai APBN, itu kan uang rakyat. Lain kalau perjanjian dari awal, Presiden bilang kami akan merampok uang Anda melalui pajak macam-macam untuk BIKN. Lalu mereka bilang oke, silakan rampok kami. Ada prinsip yang disebut dalam ilmu hukum pacta sunt servanda. A pact must be served. Tetapi ada kalimat di belakangnya itu. Pacta sunt servanda hanya berlaku bila rebus sixtantibus. Bahasa Latinnya begitu. Hal-hal itu rebus dari kata res bahasa Latin. Rebus artinya masih berlaku. Rebus sixtantibus. Jadi hal-hal itu masih standibus, masih berdiri begitu. Sekarang rebus sixtantibusnya berubah. Apa yang berubah? Dipindahkanlah kewajiban bisnis to bisnis itu menjadi kewajiban negara. Kan pacta sunt servandanya dengan sendirinya batal kan? Kenapa? Karena rebus sixtantibusnya udah berubah itu. Saya pakai silakan Google itu bahasa Latinnya tuh, supaya lebih tajam itu. Sekarang bagian itu saya hubungkan dengan hal yang sejenis yang pasti akan berlangsung di Papua itu. Hobi saya naik gunung, masuk keluar hutan itu. Jadi saya hafal beberapa statistik hutan tuh. Orang sebut saya pengamat politik, enggak, pengamat politik hobi kecil aja. Sebulan bisa 5-6 kali saya naik gunung. Setahun saya bisa 2-3 kali naik Himalaya. Karena di situ saya dapat semacam permenungan tentang keadaan masyarakat yang tidak memelihara lingkungan. Oke. Sekarang saya masuk pada Papua. Papua itu ada 37 juta hektar hutan. 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu kira-kira ada 600 mamalia, ada 20.000 jenis pohon, ada 700 jenis binatang melata, ada 1.200 jenis unggas, dan ada 400 masyarakat adat. Itu habitat hutan Papua. Lalu Presiden putuskan kita mau bikin food estate di Papua tuh demi menopang daya tahan pangan nasional tuh. Sekarang cek ke Papua tuh, mana food estate itu? Gak ada, mangkrak. Padahal hutannya udah diputuskan untuk ditebang itu. Kan itu namanya merampok, bukan sekedar uang rakyat, tempat hidup rakyat, tempat hidup unggas, tempat hidup cacing, tempat hidup ular, tempat hidup burung, tempat hidup 400 masyarakat adat. Itu namanya merampok. Jadi di mana-mana di seluruh dunia perampokan itu terjadi karena arogansi kapital. Akumulasi. Enggak ada soal korporasi akumulasi. Tetapi tugas negara distribusi itu. Ini yang enggak terjadi. Justru negara memfasilitasi akumulasi itu. Sehingga yang masuk ke situ yang Anda sebut tadi, oligarki, capital. Itu intinya tuh. Dan dunia menganggap Indonesia konyol. Ada paru-paru dunia tapi dirusak oleh kapital tuh. Ngapain coba? Sorry, saya agak emosi karena itu hobi saya masuk keluar hutan. Begitu hutannya digusur, saya kehilangan kicau burung. Ya, cukup. Makasih, Mulia. Cukup. Izin baca ini. Saudara saksi, saudara ahli, saksi ahli. Kebijakan publik IKN itu kan kalau saya perhatikan merupakan public policy daripada rezim yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Nah, dengan adanya kasus ini kan bisa dijadikan semacam kritikan. Apakah kritikan ini bisa dikatakan hate speech? Hate speech. Ya tadi saya terangkan sesuatu disebut hate speech. Orang cari hate-nya di mana? Speech-nya memang ada, tapi hate-nya di mana? Bencinya di mana? Kalau benci sesaat itu bukan hate speech. Hate speech itu ada peristiwa politik di masa lalu, terutama rasisme. Itu yang diingat orang supaya nggak diucapkan lagi. Kita nggak bisa bilang di Amerika dulu kita bilang negro. Nggak boleh bilang negro karena negro itu artinya pernah ada perbudakan itu. Sekarang kita bilang black people, orang hitam itu.
itu lebih beradab karena memang kulitnya hitam. Saya bilang negro artinya rendah gitu, paria, atau dulu di sini orang Belanda bilang kita apa, inlander itu merendahkan. Jadi kalau saya bilang kamu inlander, nah itu hate speech karena ada peristiwa di mana inlander itu direndahkan, itu intinya tuh. Jadi hate speech harus selalu punya backup historical event itu. Nah kita nggak punya backup historical event dengan istilah tadi jin buang anak.